Selamat sore Pak. Ya, bisa perkenalkan diri Bapak dan Ibu dari mana? Oke, saya Charles Jeffrey Anthony. Saya adalah salah satu pendiri dari Yayasan Pendidikan dan Latihan Keterampilan Maritim Indonesia. Jadi yayasan ini adalah yayasan yang membawahi sekolah pelayaran Kupang yang berada di Lasiana. Nah, Ibu sendiri Saya saat ini menjabat sebagai ketua yayasan sejak bulan Mei ya. Januari. Januari. Saya Rita Luciana Ketaren RT. ya, baik. Kita lanjutkan yang tadi Pak. Pertanyaan ini silakan dilanjutkan. Terus sampai guru ya, Ya. jadi sampai guru kalau setiap pergantian baik kepala sekolah sampai pada guru mungkin perlu yayasan tahu atau tidak. Perlu Ya. laporkan Baik, kalau terkait secara gaji, terkait gaji apa sih apa tuh? sebetulnya secara anggaran dasar, kalau kita melihat anggaran dasarnya yayasan, itu ada kewajiban memang dari pengurus yayasan, terutama ketua yayasan, untuk memberikan laporan rutin mengenai perkembangan sekolah. Paling tidak minimal setahun sekali harus ada. Jadi apapun itu, baik itu laporan keuangan maupun laporan perkembangan belajar mengajar. Nah, Pak, yang Bapak tahu sampai saat ini berapa jumlah guru yang mengajar di sekolah pelajaran ini? Jumlah guru itu ada sekitar 14 misalnya. Itu kira-kira gaji mereka per bulan itu berapa Pak? Macam-macam sih, karena banyaknya ada guru honorer sebetulnya di sana. Guru honorer itu mereka itu kalau nggak salah itu ya memang pengajar, tapi mereka itu ini untuk mendapat 700 minimal sebulan itu. Sebagai pemilik yayasan, kira-kira Bapak tahu tidak soal berapa uang sekolah yang dibayarkan siswa per bulan? Terus uang pangkal, mungkin ada uang pangkalnya, ada Pembangunan. biasanya uang pembangunan kalau masuk pertama itu. Ya, kalau mengenai uang uang SPP atau uang belajar itu, siswa itu 175 Per bulan. siswa per bulan. Nah, kalau uang Kemudian uang pembangunan itu sebetulnya kecil sekali karena itu dicicil sih selama mereka belajar. Itu tidak terlalu besar juga, cuman beberapa ratus ribu itu totalnya secara total. totalnya berapa ribu aja ya. Ya, Jadi selama sekolah ini berjalan, ini sudah berapa tahun? Sudah ada berapa banyak siswa Pak? wah sudah ribuan ya. Ribuan siswa. Ini sekolah ini sudah ribuan siswa dan banyak dari mereka itu sudah jadi kapten-kapten di kapal-kapal luar negeri, kapal-kapal dalam negeri, dan memang ini salah satu sekolah pelayaran tertua di Kupang. Nah, sekarang kan pemerintah provinsi NTT sendiri lagi memfokuskan pada kelautan dan perikanan. Nah, Pak, menyangkut masalah yang Bapak hadapi bahwa Bapak tidak diizinkan sebagai pemilik yayasan, tidak diizinkan masuk ke dalam sekolah, bahkan tadi katanya sempat ribut-ribut di sekolah. Bisa sedikit Bapak jelaskan kejadian hari ini, Pak? Oke, sebetulnya kami datang hari ini itu untuk berkantor di sekolah. Jadi yayasan ingin menjadikan ada suatu ruangan di sekolah, atau rumah yang tidak digunakan untuk proses belajar itu sebagai kantor yayasan. Tapi kami mendapat penolakan hari ini dari guru-guru maupun kepala sekolah. Jadi kami datang dengan baik-baik hanya untuk mau berkantor. Jadi awalnya kami datang itu siswa-siswa dipulangkan. Mereka bilang sudah selesai, siswa-siswa dipulangkan. Memang waktu itu kepala sekolah belum ada. Jadi hanya guru-guru, tapi guru-guru sudah ribut dulu. Ini guru-guru saya sudah tahu mereka sudah ribut, protes apa, ngomong kesana kemari. Nggak lama kemudian kepala sekolah datang, marah-marah dia, gedor-gedor pintu. Kamu pulang, katanya. Saya bilang, ini kamu siapa? Ini sekolah Bapak, pokoknya pulang dari sini. Saya sudah bilang kamu tidak usah datang sini lagi, kenapa kamu di sini? Sampai bahasa seperti itu. Jadi saya bilang, sudah, kita nggak usah layanin, kita diam saja. Kalau memang dia emosi, biar saja. Kira-kira seperti itu. Dia sudah ribut, dan ada dari penjaga sekolah juga yang sudah sempat datang mau ribut. Pak Jeffrey mana? Dia sudah kayak mau ini. Saya bilang sudah.
Akhirnya kami putuskan untuk kita nggak usah bikin ribut dulu lah, kita mendingan keluar dulu hari ini. Jadi tujuan Bapak, kan Bapak dari Jakarta ya. Ya, tujuan Bapak ke sini sebagai pemilik yayasan, Bapak ingin mengecek Betul. jalannya sekolah, Sekolah bagaimana. Ternyata sampai sini didapati ada berbagai banyak macam persoalan. Betul. Dan sebagai pemilik sendiri Bapak juga ditolak di Betul tempat itu. sekali, ya. Nah, Pak, ini langkah-langkah apa yang Bapak akan ambil ke depannya? Terus terang sih, yang kami sudah ini pasti melalui dinas. Jadi kami akan seperti yang sudah kami sampaikan, kami menjelaskan dinas bahwa kami adalah secara hukum itu pemilik sah dari sekolah ini. Yayasan ini adalah pendiri dari sekolah ini. Jadi kami minta kerjasama dari dinas untuk mediasi, tapi mungkin kalau mediasi juga tidak mungkin. Jadi kami akan minta dinas untuk melakukan stop bantuan BOS untuk sekolah ini. Selama masalah ini belum selesai, dana BOS dihentikan. Potong sebentar Bapak, apa kepala sekolah, guru, dan staf yang ada di dalam yayasan mengetahui bahwa Bapak yang pemilik yayasan sampai terjadi masalah ini? Ya, karena kami sudah menyampaikan SK pemberhentian juga. Waktu saya datang Oktober kan saya masih rapat dengan mereka dan semua baik-baik saja. Tidak ada masalah. 2021 Oktober. Ya. Jadi penolakan ini terjadi setelah saya memberhentikan ketua yayasan yang lama. Karena kepala sekolah ini kan memang dibawa oleh ketua yayasan ini dan ada kedekatan mereka, sehingga penolakan itu terjadi sebetulnya dari mereka. Tapi guru-guru yang lama sih mereka tidak ini cuma karena takut saja, guru-guru lama ini. Jadi penolakan ini adalah dari kepala sekolah dan guru-guru yang baru ini saja. Oke, baik Bapak. Coba saya sedikit tanya tentang ADRT kan tadi bilang hasil laporan keuangan maupun peningkatan kinerja guru-guru kan tidak pernah dilaporkan oleh Ibu Mary selama 12 tahun, tidak salah ya Bapak. Tapi sebelumnya itu ada. Sebelum Ibu Mary menjabat sebelum itu ada. Dan selama 12 tahun Bapak pernah mengecek atau pernah mengontak Ibu Mary untuk selalu harus ada laporan? Saya pernah itu waktu, memang karena kesibukan saya waktu itu minta kontak dia berapa tahun 2020 atau 2019 itu. Iya. Saya minta dari bendahara tolong nanti bikinkan laporan tahunan untuk saya pengen cek sekarang semuanya. Dia bilang saya sudah bikin Bapak, tapi saya tunggu-tunggu dari mulai Januari sampai Desember itu tidak pernah dikirim ke saya. Dia bilang nggak tahu Pak, saya sudah kasih ke Ibu Mary tapi tidak pernah saya dikasih itu laporan yang saya minta. Jadi memang Bapak sengaja sejak dari bulan Oktober ini Bapak sengaja tidak mau ribut karena kasihan siswa-siswa yang kelas 3 mau menghadapi Karena ujian. ini sekolah ini orang tua saya dirikan itu dengan satu niat mendidik anak-anak NTT supaya setara dengan anak-anak di luar NTT. Dan itu saya pegang, saya mau anak-anak ini jadi baik. Masa saya datang saya mau bikin supaya mereka tidak sekolah, supaya mereka diliburkan, saya nggak mau. Karena Bapak Saya mempertahankan visi orang tua saya. Karena Bapak merasa waktu kedatangan Bapak waktu itu siswa-siswa dijadikan sebagai tameng. Ya seperti itulah. Ya. Jadi yang Bapak harapkan sekarang apa yang Bapak harapkan? Ya sebetulnya yang saya harap, karena memang dialog dengan kepala sekolah sudah tidak memungkinkan lagi, ya kami akan tetap berkantor di sana dan melakukan perubahan semuanya. Saya akan melakukan perubahan semua, pasti itu. Untuk menata kembali sekolah ini supaya bisa sesuai dengan tujuan kami adalah, ya saya memang harus kompak betul sekolah ini. Waktu saya datang Oktober itu saya sudah bilang, dengan ini rapat dengan kepala sekolah dan guru-guru, saya bilang bahwa saya mau sekolah ini menjadi salah satu SMK unggulan di Kupang, dan kita harus capai itu. Kita harus bisa berdiri sendiri. Bagaimana caranya? Kita kelola yang baik. Saya bukan cuma mau stop di sini, saya mau kembangkan sampai perguruan tinggi pelayaran di sini, demi untuk anak-anak
NTT ini supaya mereka nggak perlu jauh-jauh untuk sekolah pelayaran. Tapi sebagai pemilik yayasan, Bapak apakah masih mau membuka kesempatan untuk berdialog? Sepertinya untuk berdialog sudah tidak mungkin karena penolakannya sudah Kasar. ya ekstrim sekali, sudah sampai ini kayaknya sulit. Oke. Dan saya juga sebetulnya sudah sempat bicara waktu saya datang Januari pertama kali itu. Saya bilang, ibu ini kerja baik. Saya lihat ibu bisa kelola sekolahnya ya lumayan baik sih. Tapi dia bilang, Pak, pokoknya saya tidak mau gabung dengan Bapak. Saya bilang, ya kalau ibu tidak mau silakan mengundurkan diri. Yang pasti saya tidak mau bergabung dengan Bapak. Jadi ya kemungkinan untuk mediasi apa pasti tidak akan mungkin lagi, tertutup kemungkinan ya. Oke. Ibu sekarang yang memimpin yayasan ini. Ya. Apakah tadi pagi Ibu hadir juga di Hadir. Ibu sebagai seorang perempuan juga, tadi Ibu di lokasi seperti apa kalau bisa dijelaskan? Tadi saya datang duluan ke lokasi, saya mengucapkan permisi dulu, dan mereka tuh di dalam menyambut kita agak lama, jadi kita masih di pagar itu lama sekali. Nah ternyata nggak dikunci, ada keluar masuk, udah kita masuk, kita bapak juga nyusul di belakang. Nah di sana guru-guru masih kerja gitu. Kita beri salam, permisi, juga mereka cuek, langsung mereka kerja gitu, terus dia panggil siswa suruh pulang. Gak berapa lama saya lihat di pintu gerbang, saya bilang saya yayasan baru. Nah mohon tunjukkan guru-guru semua kita kenapa. Nah itu mereka langsung keluar. Udah gitu mereka melakukan keluar yang murid-murid, mereka terus pulang. Nah di situ ternyata ribut. Nah kita masih di dalam ini kan, di dalam sana udah ribut itu kacau balau. Tiba-tiba ada Jessica masuk itu dia teriak-teriak. Dari sana lu teriak-teriak. Jessica ini siapa itu? Jessica ini kepala sekolah. Itu dia teriak-teriak, kita masuk ke dalam ruangan, dia langsung gebrak meja. Bapak kamu, pokoknya udah bahasanya udah tidak sopan. Ya, kamu sudah saya bilang tidak boleh kesini, katanya. Kita ada rekaman. Dia heboh kan, heboh. Ibu ada rekamannya tadi. Rekaman suara. Rekam suara nggak apa-apa, ada rekam suara, nanti bisa kita minta Ibu ya. Oke, Pak, ini kan tadi selama ini Bapak sudah pernah hadir di Kupang, sudah pernah mendatangi lembaga pendidikan, dinas pendidikan. Itu tanggapan dari dinas menghadapi keluhan Bapak seperti apa? Ya, kalau waktu awal-awal saya datang memang sih berapa kali saya masukkan ke surat ke dinas itu kurang mendapat respon yang baik. Akhirnya terakhir itu minggu lalu kami datang mau ketemu dengan PLT. Kebetulan waktu awal itu saya datang masih sendiri, tapi yang datang kemarin sudah dengan kuasa hukum. Kami mau ketemu dengan PLT tapi diarahkan ke Pak Ayub bagian Dikmen. Sambutan beliau baik sih. Menurut saya beliau orangnya punya pemikiran yang baik dalam melihat persoalan ini. Dia tahu yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Sehingga dia bilang, ya kalau memang seperti ini, ya kita bisa aja. Misalnya kita stop dana BOS. Karena kalau dia memang tanya secara legalnya gimana, kita kasih tahu legalnya memang punya kami. Sekolah itu kepemilikannya ada, di bawah yayasannya ada yang benar, semua SK-SK-nya ada. Bilang, ya kalau memang seperti itu, bila perlu kita bisa stop dana BOS atau menahan ijazah kelas 3 kepala sekolah. Saya mau ketemu ngobrol dengan kepala sekolah. Dan waktu kami minta pendampingan juga beliau mengatakan hari Sabtu nanti supaya tidak mengganggu siswa, saya akan temani ikut ke sekolah. Jadi hari Sabtu ini? Hari Sabtu itu minggu lalu sebetulnya. Minggu lalu. Jadi rencana waktu itu kami datang hari Selasa, Rabu itu memang jam 2 itu waktu itu dia bilang ke sekretaris kami ada situ, jam 2 ini saya mau ketemu ngobrol dengan kepala sekolah. Tapi akhirnya minggu lalu dia tidak jadi menemani kami ke sekolah karena beliau ada tugas di Jakarta.
Jadi sehingga hari Sabtu kemarin tidak jadi. Jadi apakah sudah ada penjadwalan ulang? Tidak, karena waktu saya tanya ke Pak Ayub mengenai hasil dia ketemu dengan kepala sekolah, dia bilang bahwa kepala sekolah tidak mau berdialog dengan yayasan. Kepala sekolah bilang selesaikan dulu urusan yayasan di luar. Dia mengatakan bahwa dia sudah buat banyak, sekolah sudah maju, baru sekarang yayasan mau datang. Dia bilang ya dia baru 3 tahun terakhir dan dia datang semua gedung sudah jadi, apa yang dia buat bagus. Mungkin ada hal-hal perubahan-perubahan, perbaikan, tapi ya memang itu fungsinya kita mencari kepala sekolah buat menjalankan sekolah lebih baik. Itu kan, kalau kita cari orang karyawan yang kerja, tentu kita mau supaya dia memberikan hasil lebih baik, no? Jadi ya begitu, akhirnya Pak Ayub ya kami jelaskan keadaannya. Ini karena masalah penggantian yayasan yang kemarin, tapi itu sudah kita kuatkan semua dengan akte-akte dan ada dasar-dasar pemberhentiannya, dan beliau dari dinas Pak Ayub responnya baik. Jadi rencana Bapak ke depan beberapa hari ini bagaimana? Kan ini sudah mau masuk tahun ajaran baru lagi, penerimaan siswa baru lagi. Betul. Dan tadi ada masalah tanda tangan ijazah. Betul. Kan kasihan siswa-siswa juga. Betul. Ya memang kami juga pasti tidak mau menyulitkan siswa. Makanya besok kami akan coba menjajaki kemungkinan dengan Dikmen, dengan Pak Ayub, apakah bisa nanti ijazah ini ditandatangani oleh kepala sekolah yang baru. Jadi itu yang nanti mungkin Senin akan kami bicarakan dengan Pak Ayub. Itu yang terus mungkin dari sini Bapak Dokter sana mau apa gitu bisa audit semua gitu soal keuangan. Oh pasti karena saya sudah melihat ada satu unsur ini yang saya baru dengar itu, kalau sekarang itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 siswa yang sudah berjalan ini, itu mereka keuangannya dipegang oleh bendahara yayasan. Jadi masuknya uang pembayaran mereka itu bendahara yayasan. Tapi untuk siswa yang baru mendaftar tahun ini, itu mereka memisahkan ke bendahara lain dan juga tidak dikelola oleh bendahara yayasan. Saya pengen tahu ini kenapa bisa jadi seperti ini. Ya, alasan pemisahannya apa? Nah, ada unsur apa? Kenapa harus dipisahkan ke bendahara yang berbeda? Padahal selama ini bendahara yayasan itu yang mengurus sekian puluh tahun. Kenapa kok tiba-tiba diganti ke bendahara lain? Ya. Bisa pendaftaran diserahkan langsung atau udah Ya, jadi pada saat pendaftaran pokoknya uang pendaftaran, uang gedung, uang apa semua masuk ke bendahara yang baru. Kalau diterima oleh bendahara yang yayasan itu akan diminta untuk dimasukkan ke bendahara yang baru. Bendahara yang baru diangkat berdasarkan apa? Ini dia memang ya bendahara ini termasuk orang baru yang direkrut kemarin itu. Jadi dia bendahara baru, jadi memang saya melihat ada unsur juga. Ini kan sekolah ini beberapa bulan terakhir ini, mulai 6 bulan 7 bulan terakhir ini juga ada menyelenggarakan pelatihan untuk ijazah kelautan. Jadi sertifikasi PST, rating itu untuk umum. Jadi bisa dari sekolah-sekolah lain. Jadi sekolah-sekolah pelayaran di Kupang Perikanan itu semua mengambilnya ke sekolahnya. Dan itu biayanya cukup besar. Itu juga tidak masuk ke rekening bendahara yayasan. Jadi ke bendahara yang baru. Mereka kelola sendiri. Jadi sebagai pemilik yayasan, Bapak tidak tahu sama sekali tentang soal pengangkatan bendahara yang baru ini? Saya tidak tahu. Alasan dasar apa sebagai? Tidak tahu juga. Kenapa bisa ada bendahara baru yang mengelola sendiri ini keuangan ini? Apakah nanti Bapak ambil langkah hukum kalau ketiga? Ya, pasti saya akan lakukan audit. Kalau audit terbukti, langkah hukum itu pasti kita akan ambil. Oke. Mungkin untuk mau tambahkan? Terus mungkin biasa ke sekolah itu kan ada akreditasi itu seperti apa? Selama ini akreditasi mungkin yayasan ada pernah? Nah, sekarang ini memang akreditasi kita masih C.
Itu memang beberapa kali dalam pertemuan itu selalu saya pertanyakan, kenapa kok sekolah kita yang sudah sekian puluh tahun kok akreditasinya tidak diurus. Jadi memang mereka selalu beralasan bahwa wah gedung kita belum memadai untuk itu, untuk meningkatkan akreditasi. Padahal sekarang kan ukuran akreditasi tidak melulu ada di fisik, ya. iya, ada di kinerja sekarang itu. Nah, itu tidak mereka ini. Jadi sempat waktu rapat kemarin saya juga bilang perlu ada guru yang khusus untuk menangani soal akreditasi ini. Iya, harus diperhatikan. Kita nggak mungkin jalan dengan akreditasi seperti ini terus. Oke, Sudah pas. Mungkin pas dulu. Ah,